Saya memang sengaja untuk minta tidak disumpah. Mengapa saya meminta untuk tidak disumpah? Karena saya katakan bahwa ketika kita ditanyai dalam suatu berita acara pemeriksaan, ini kan penyidikan masih berjalan terus, sehingga jawaban kita sebatas pada bukti yang disodorkan oleh penyidik. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan bukanlah barang bukti, dia hanya sebagai guidance. Yang menjadi bukti adalah apa yang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Wow, dahsyat kawan. Oke. Aku jadi makin ngerti, makin paham kualitas kasus ini seperti apa, baik di tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangan hingga vonis. Aku makin paham kawan. Pantesan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang janggal, yang overconfidence, bahkan berani sekali meskipun salah, baik dari kesaksian personal maupun kesaksian saksi ahli. Oke. Yang disumpah saja masih bisa ada kemungkinan berdusta, apalagi yang tidak disumpah. Jadi kawan-kawan bisa menilai. Tapi keren ya, diminta untuk tidak disumpah dan itu dikabulkan. Makin dahsyat lagi itu kawan. Jadi kawan-kawan bisa menilai sendiri seperti apa kualitas kasus ini ya. Jadi ternyata ada kesaksian yang tidak disumpah toh, dan kebetulan itu seorang profesor dengan dalil yang dia buat sendiri. Oke. Mantap. Sedangkan setauku disumpah itu wajib ya di persidangan itu. Ya itu yang aku bilang, disumpah saja masih ada kemungkinan berbohong, apalagi tidak disumpah. Pantesan blundernya kebanyakan, janggalnya makin kelihatan gitu. Itu baru kelihatan satu, belum yang lainnya ya. Oke, fine. Good news. Jadi kawan-kawan silakan waktu dan tempatnya untuk menilai kawan. Prof. Edi mulai kemakan omongannya sendiri. Ada satu kalimat dari Sacipto yang sangat bagus. Waktu itu beliau katakan bahwa kita hidup dalam hukum modern. Sayangnya hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah. Law is the art of interpretation. Tergantung argumentasi yang kita bangun. Dan inilah pernyataan hoax dari Prof. Edi dalam kasus Jessica Wongso. Prof. Edi menfitnah Jessica pernah datang 3 hari sebelum kejadian. Setelah dikonfirmasi, ternyata hal itu tidak benar, dan Prof. Edi hanya salah lihat tanggal. Prof. Edi menyebut jenazah Mirna diotopsi. Padahal, dokter selamat menyatakan tidak melakukan otopsi. Prof. Edi mengatakan, 0,2 mg sianida bisa mematikan. Padahal, menurut dokter Jaja, kadar tersebut tidak mematikan. Prof. Edi mengatakan ada 950 mg sianida. Padahal, itu bukan sianida, melainkan garam natrium. Prof. Edi pernah menyebut Jessica tidak pernah tes lie detektor. Padahal, ada jejak digital Jessica lolos lie detektor. Prof. Edi menyebut Jessica tidak pernah dihipnotis. Padahal, saksi hipnoterapis mengatakan Jessica dihipnotis. Prof. Edi menyebut CCTV tidak bisa direkayasa. Padahal, CCTV kasus Jessica sudah tidak orisinil dan direkayasa. Prof. Edi menyebut Jessica bekerja di bidang farmasi. Padahal, Jessica bekerja di perusahaan ambulans sebagai desain grafis. Jadi mungkin teman-teman sering dengar di kasus Jessica ini sering disebut yang namanya indirect evidence atau bukti tidak langsung ya. Nah, ini saya mau bahas sedikit. Sebenarnya indirect evidence ini kalau kita mengacu ke KUHP itu nggak ada disebut indirect evidence ya. Tidak ada asas KUHP itu mengatur indirect evidence atau bukti tidak langsung. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Artinya harus benar-benar jelas, harus benar-benar direct. Jadi nggak ada kalau menurut saya yang istilahnya indirect evidence, bukti tidak langsung, itu justru menggambarkan bahwa bukti-bukti itu ya masih lemah, masih kurang gitu kan. Harusnya lebih terang daripada cahaya.
Nah, kalau mengacu ke KUHP, alat bukti itu kan ada 5, ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tak hanya itu, ternyata Prof. Edi juga beri perlakuan berbeda antara Jessica Wongso yang belum terbukti sebagai pembunuh dengan Ferdi Sambo yang sudah jelas-jelas terbukti secara jelas menembak Brigadir J hingga tewas. Orang itu bisa ditersangkakan minimal 2 alat bukti. Tapi yang banyak orang lupa adalah alat bukti itu tidak cuma kuantitasnya, tapi ada juga kualitasnya, gitu loh. Jadi kalau 2 alat bukti itu kuantitas, tapi di dalam 2 alat bukti ini itu harus diuji kualitasnya. Apakah relevan atau enggak untuk membuktikan peristiwa yang dituduhkan. Contoh, ya kan, seorang dituduh misalnya mukul si A, gitu kan. Nah, untuk membuktikan siapa pelakunya, itu misalnya pakai keterangan saksi. Saksi ini, cara menguji kualitasnya, itu secara simpelnya adalah orang itu harus melihat, harus mendengar sendiri atau alami sendiri, ya kan. Jadi kalau ada si A mukul si B, maka harus ada saksi yang melihat A mukul si B. Secara kuantitas saksinya ada 2 orang misalnya. Secara kualitas, saksi ini relevan membuktikan bahwa A memukul si B. Kenapa? Karena mereka melihat. Nah, kalau ada saksi yang dihadirkan, mau 1 kontainer pun, mau 100 orang saksinya, tapi kalau nggak ada yang melihat, itu kualitasnya 0. Nah, di dalam hukum namanya itu tidak punya nilai pembuktian. Jadi suatu alat bukti itu akan bernilai kalau kuantitasnya terpenuhi, dan juga kualitasnya terpenuhi, gitu. Jadi nggak cuma pokoknya saksinya ada 5, suratnya ada banyak, ahlinya ada banyak. Ya, tapi relevan nggak ini membuktikan apa yang dituduhkan? Selama tidak relevan, mau 1 kontainer pun saksinya, ya kalau tidak melihat ya berarti nggak ada, gitu. Nilainya itu 0. Nah, jadi seperti itulah. Nah, contoh-contohnya bagaimana biar kita ini terhindar dari yang namanya perdebatan apakah sudah 2 alat bukti atau enggak. Nggak cukup sampai di situ, teman-teman. Kalaupun 2 alat bukti itu baru kuantitasnya, kualitasnya perlu diuji. Kualitasnya dilihat, apakah ini misalnya saksi, apakah saksi itu melihat, mendengar, atau ngalamin sendiri peristiwa yang dituduhkan. Kalau enggak ya nilainya 0. Mau 100 pun saksinya, kalau saksinya nggak tahu ya 0, gitu. Jadi itu yang bisa saya share. Gimana pendapat teman-teman? Tulis di bawah. Thank you.